Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah al-hadirun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk duduk bersama mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, kaji Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran, sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya, selalu kita memilih topik atau maudhu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Malam ini yang ingin saya kaji dengan beberapa ayat Al-Quran ialah berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan. Atau mungkin bisa disebutkan kita akan mengkaji tanggung jawab melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Kehidupan ini sering berantakan karena orang tidak melaksanakan tanggung jawab yang ada pada bundanya. Apabila pemimpin tanggung jawab, pasti akan memberikan ketentraman, kemakmuran kepada rakyatnya. Apabila seorang ayah, seorang suami melaksanakan tanggung jawabnya, maka pasti akan timbul keluarga yang bahagia. Apabila seorang majikan, apabila seorang buruh, apabila semua siapapun kita, apabila kita benar-benar melaksanakan tanggung jawab kita, pasti kehidupan ini akan lebih stabil. Dan kita akan melihat contoh-contoh begitu banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah selalu mengingatkan kita agar kita benar-benar tanggung jawab dengan kewajiban dan ketentuan yang harus kita lakukan. Apabila di sana ada orang-orang yang tidak mengenal akhirat, mereka dalam hidupnya benar-benar memegang tanggung jawab sehingga mereka sukses dalam kehidupan dunianya. Masing-masing melaksanakan tugasnya. Kalau mereka tidak kenal akhirat, mereka benar-benar konsekuen dan memegang teguh tanggung jawabnya, kita pasti akan malu. Kita setiap hari teriak percaya akhirat. Kelak di akhirat Allah akan tanya pada kita segala sesuatu yang telah diwajibkan pada kita. Kekurangan kita adalah kita sering memberikan urusan kita, menyerahkan urusan kita, memberikan urusan kita pada orang lain. Dan apabila ada kegagalan dalam urusan kita, kita salahkan orang lain. Itu yang terbanyak dalam kehidupan kita, dan ini keliru. Karena sebenarnya masing-masing kita memiliki tanggung jawab.
Siapapun kita, seorang suami, seorang ayah, seorang anak, majikan, buruh, pemimpin, atau wanita, seorang istri, seorang ibu, semua kita mempunyai tanggung jawab yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila semua kita benar-benar memegang teguh dan melaksanakan tanggung jawab kita, pasti kemakmuran, ketentraman, kebahagiaan yang akan ada, karena masing-masing telah bekerja. Islam telah mengatur secara detail bagaimana setiap individu harus melaksanakan tanggung jawabnya. Tidak boleh kita melihat sesuatu kemudian kita berkata, oh ini bukan urusan saya. Sehingga Islam sampai mengatur semacam ini. Sebelum saya pergi pada ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, artinya kalau kamu membersihkan apa yang ada di jalan supaya orang gak terpeleset dan jatuh, itu sedekah besar. Ada kulit pisang, kita gak perlu berkata, oh ini bagian pasukan yang pembersih sampah, bukan urusan saya. Islam berkata tidak, ambil, singkirkan supaya orang selamat dan pahalamu besar di sisi Allah. Tanggung jawab. Apabila semua memegang tanggung jawabnya dan mengontrol dirinya untuk melaksanakan tanggung jawabnya, pasti akan terjadi kesejahteraan, ketentraman, keamanan di bumi Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Memang dalam Al-Quran tidak ada kalimat tanggung jawab dengan kalimat letter Arab, mas'uliyah, tidak ada. Tetapi dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang memiliki arti itu, walaupun dengan bahasa lain. Contoh, mungkin Al-Quran menggunakan kalimat amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah adalah termasuk tanggung jawab. Semua yang telah Allah berikan pada kita kewajiban merupakan tanggung jawab. Nanti kita akan bagi tanggung jawab kita antara kita dengan Allah, tanggung jawab kita antara kita dengan keluarga, tanggung jawab kita kepada masyarakat, tapi semua bentuknya adalah tanggung jawab. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau telah menegaskan dalam masalah ini adalah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada yang terlewatkan siapapun. Bahkan para nabi akan ditanya oleh Allah. Para anbiya akan ditanya oleh Allah. Karena ini namanya mas'uliyah. Mas'uliyah adalah tanggung jawab. Di sana ada yang menanyakan, ada yang mas'ul yang ditanyakan, ada soal, ada sesuatu yang dipertanyakan. Jadi ada yang menanya, yaitu Allah kelak, ada yang mas'ul yang akan ditanya, yaitu kita, dan ada yang pertanyaan yang akan diberikan oleh Allah. Ayat-ayat yang saya baca tadi, ya kadang-kadang digunakan dalam bahasa amanah oleh Al-Quran. Atau setiap orang yang mulai tidak melaksanakan tanggung jawabnya disebut khianat oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengkhianati Allah dalam tanggung jawab kita kepada Allah, dan mengkhianati Rasulullah dalam tanggung jawab kita kepada Rasulullah, dan jangan mengkhianati amanat antara kalian sesama kalian yang telah kalian sepakati. Atau mungkin bahasanya disebut oleh Al-Quran sebagai taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Taklif. Kemudian apapun yang dilakukan seseorang, kebaikan dia akan mendapatkan pahalanya, kejelekan dia akan mendapatkan sanksinya. Yang jelas setiap individu diberi oleh Allah tanggung jawab, dan dia dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Kadang kita melihat Al-Quran cukup memperhatikan masalah ini, membicarakan masalah para nabi yang memberikan tanggung jawab. Bahkan Allah beri contoh pada kita
binatang. Semut. Semut ini adalah satu makhluk yang tidak pernah istirahat, setiap hari melaksanakan tugasnya. Karena semut ini begini agung, diabadikan oleh Allah. Ketika Allah menceritakan Nabi Allah Sulaiman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Allah abadikan satu ekor semut ini karena dia bertanggung jawab dengan semut-semut yang lainnya. Dia berkata, hati-hati, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian. Sulaiman dengan semua tentaranya akan lewat. Nanti mereka akan menginjak-injak kalian, kalian nggak tahu. Allah abadikan ini karena dia sedang melaksanakan tugasnya. Kewajiban bagi dia. Kita akan menemukan contoh seorang ayah bagaimana mulai mendidik anaknya untuk tahu tanggung jawab dalam kehidupannya. Ketika Ibrahim mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, agar Ibrahim menyembelih anaknya. Sebenarnya Ibrahim cukup memanggil Ismail sebelah, tapi tidak. Ibrahim akan mengajari tanggung jawab pada putranya. Ibrahim berkata dulu, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ini pelajaran tanggung jawab pada anak ini. Aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan menyembelih engkau. Bagaimana pendapatku, wahai anak? Pendapatku bagaimana? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayatku. Ini tanggung jawab. Mungkin kita pernah membaca hadis dan kadang-kadang kita kelahi dengan hadis itu, dengan pro kontranya orang menafsirkan. Kita mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putri kesayangannya, ya Fatimah, i'mali ma uniyaki yaumal qiyamati syai'a. Fatimah, laksanakan, bekerjalah, aku tidak akan menguntungkan sesuatu untukmu. Ini hadis bukan urusan kita katakan berarti syafaat tidak ada, berarti tidak, itu bab yang lain. Ini adalah bagaimana Rasul mulai mendidik Fatimah, mulai kecil diungkapkan kata-kata itu. Kamu perlu melakukan, jaga dirimu, lakukan segala sesuatu dengan baik. Bukan urusan sering kita mengatakan hadis ini bertentangan. Tidak mungkin Rasul berkata Fatimah memiliki syafaat aku. Itu bab yang lain dia. Seperti kalau Allah berfirman pada Rasulullah, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluk. Kalau engkau wahai pribadi mulia Muhammad, kamu melakukan syirik, aku batalkan semua amalmu. Ini bukan Allah mengancam Rasulullah, ini Allah memberikan bagaimana tanggung jawab Rasulullah. Ketika Allah Rasul berkata, Fatimah, lakukan, bekerja, beramal, berbuatlah. Bukan berarti gak ada syarat, tidak, ini babnya lain. Itulah Rasulullah pernah memanggil seorang masih kecil, dalam riwayat anak itu adalah Ibnu Abbas, memanggil masih kecil, ya bunai ihfadillah yahfadka, ya bunai ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Pelajaran kecil diberikan oleh Rasulullah pada anak kecil ini. Anakku, ingatlah Allah, nanti Allah akan mengingat kamu. Anakku, kalau kamu minta, mintalah padanya. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan padanya. Ini semua adalah pelajaran bagaimana mengajarkan seseorang mulai harus mandiri dan punya tanggung jawab dalam kehidupannya. Karena orang yang tidak punya tanggung jawab tidak ada masa depannya sama sekali. Orang yang tidak memegang tanggung jawab dan gak memikirkan tanggung jawabnya, dia sudah mati sebelum mati. Dan ia akan jadi beban dan sampah masyarakat. Tanggung jawab itu tanggung jawab antara kita sama kita. Lebih nanti tanggung jawab bagaimana dengan masyarakat kita. Satu contoh ya, saya akan lewat dulu. Kalau kita baca surat Qasas, bagaimana Nabi Musa ketika lari dikejar oleh Fir'aun, meninggalkan kota Mesir, terus berjalan sampai masuk kota Madian. Ketika sampai masuk kota Madian, falamma urada ma'a Madian wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yasdura ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Begitu beliau masuk kota Madian, lihat ada sumur, orang semua berebut mengambil air. Ada dua wanita lemah membawa ternaknya
Tanggung jawab seorang laki melihat wanita nggak bisa melakukan sesuatu. Spontan Musa dengan saat itu Musa lapar, saat itu Musa orang asing, saat itu Musa dikejar-kejar. Tapi Musa dengan semua yang terjadi pada diri beliau tidak melupakan tanggung jawab melihat harus ada orang yang harus dibela. Kenapa kalian wahai wanita berjuang? Kami nggak bisa mengambil air sebelum mereka pergi semuanya, dan kami keluar terpaksa karena ayah kami sudah tua. Spontan beliau mengambilkan. Fasaqalahuma. Spontan tanpa tanya siapa kalian dan semuanya. Spontan tanggung jawab seorang melihat ada sesuatu yang harus dia bantu. Spontan dia fasaqalahuma. Tak pakai tanya siapa kalian, enggak, langsung diberikan minumannya semuanya untuk ternaknya. Fasaqalahuma. Setelah diberikan, thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah bantu, ya kembali berteduh mohon kepada Allah. Tapi adalah contoh bagaimana Al-Quran mengabadikan pada kita harus ada punya rasa tanggung jawab kita pada diri kita dengan Allah, diri kita dengan keluarga, orang-orang yang dekat, famili, orang tua, istri, anak, famili dan semuanya, dan tanggung jawab pada masyarakat sekeliling kita. Karena Allah berfirman, la tus'alunna amma kuntum ta'malu. Kalian akan ditanya apapun yang kalian lakukan. Itu dalam surat An-Nahl. Surat Al-Hijr 92-93-nya, fa warabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah menisbatkan Tuhanmu untuk mengagungkan sayyidul wujud Muhammad. Fa warabbik, Allah bersumpah demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, akan kami tanya semua mereka amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Kalian lolos. Jangan kita suka lari dari kewajiban. Allah merekam dalam Al-Quran ada orang-orang zalim yang kemudian mereka lepas tangan dari tanggung jawab. Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir dalam surat Saba, mereka orang-orang yang di dunia ini ketika nanti di akhirat berkata, saya sebenarnya nggak sesat ya Allah, cuma mereka orang-orang yang menyesatkan saya. Allah nggak terima semuanya. Kamu punya tanggung jawab. Surat Saba bisa dilihat nanti 31 yang saya baca, tapi sebenarnya sampai 31 sampai 33 Allah menyebutkan ini. Walau tara idil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqulu alladhina istud'ifu lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang zalim semua diberhentikan di hadapan Allah dalam mahkamah Allah, mereka saling memandang satu dengan yang lain, kemudian orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang congkak, kalau bukan karena kalian kami gak sesat. Kalau bukan karena kalian, pasti kami beriman. Ayat berikutnya, yang ada 2 ayat berikutnya, Allah salahkan semua ini. Kamu punya tanggung jawab, jangan nyalakan sana, jangan nyalakan sini. Bahkan dalam surat lain Allah menyebutkan perkelahian penghuni neraka, satu sama lain menyalahkan yang lain. Allah berfirman, la takhtasimu ladayya qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Jangan kelahi, jangan saling menyalahkan di sini. Aku telah sampaikan semua perintah-perintahku, semua ketentuanku, dan aku enggak bakal merubah, dan aku Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Orang yang melaksanakan tanggung jawabnya kelak di sisi Allah punya kedudukan yang besar. Karena itu jangan heran kalau orang kerja keluar dari rumahnya mencari nafkah, itu dihitung ibadah yang besar. Ada 10 bagian, dalam riwayat lain ada 70 bagian ibadah itu. Yang paling mulia adalah mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Di hadis lain Rasul pernah menyebutkan mal'unun mal'un, terkutuk siapa yang membebankan urusan keluarganya pada orang lain. Hobi minta
hobi menampakkan kesulitan dia, tidak mau usaha. Kata Rasulullah, mal'unun mal'un, terkutuk. Kenapa? Karena orang semacam ini orang yang tidak punya tanggung jawab dalam kehidupannya. Apalagi kemudian kita dipercaya akhirat. Kita yakin bahwa semua yang kita lakukan kelak akan diminta oleh Allah pertanggungjawabnya. Dalam surat Al-A'raf 38 Allah menceritakan juga bagaimana mereka orang-orang yang disiksa di akhirat menyalahkan satu sama lain. Hatta idza daharaku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhifan minan nar qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Ketika mereka sudah digiring ke neraka, mereka berkata, ya Allah, mereka orang-orang yang menyesatkan kami, berilah 2 kali berlipat-lipat siksaan. Kata Allah, masing-masing sudah ada siksaan dan kalian tidak tahu. Menyalahkan ini gak diterima oleh Al-Quran. Gak perlu saling menyalahkan atau memberikan beban dirinya kepada orang lain, tapi masing-masing kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan urusan kita. Dan Al-Quran, karena itu tanggung jawab itu ialah satu kondisi seseorang di mana dia telah mendapatkan kemampuan untuk melakukan sesuatu dan akan memperoleh pertanyaan dan pertanggungjawaban kelak dengan semua yang dia lakukan, dan harus dia siap menerima risikonya. Itu namanya mas'uliyah, tanggung jawab. Al-Quran sering memberikan pada kita contoh umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah karena mereka meninggalkan atau melupakan atau menyampingkan tanggung jawab mereka. Selalu Allah memberikan siksaan-siksaan pada umat-umat terdahulu itu ialah karena mereka telah menyimpang, gak melaksanakan tanggung jawabnya. Karena itu mungkin kita akan menemukan sekian banyak dalam Al-Quran, kalau Allah menurunkan siksaan pada satu umat, Allah sering menyebutkan wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka atas siksaan ini, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Kapan manusia menzalimi dirinya? Ketika dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dia menzalimi. Ketika punya satu kewajiban, tanggung jawab, tapi dia tidak melakukan, berarti dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan dia bersifat melakukan kezaliman, maka kezaliman itu menyebabkan siksaan Allah. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Setiap manusia punya tanggung jawab masing-masing, dan Allah kelak di hari kiamat tidak akan mengurusi pekerjaan orang lain dipertanyakan pada kita, tidak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tidak akan menuntut dosa orang lain pada orang lain, masing-masing dia. Dalam setiap individu, setiap orang tahu dia punya tugas. Dia harus mempertanggungjawabkan tugas ini di hadapan Allah, sehingga dia harus serius melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Ayahsabul insan an yutraka sudah, begitu firman Allah. Apakah manusia menganggap dia akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perhitungan? Pasti setiap kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bermacam-macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab berkaitan dengan diri kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ada kewajiban yang telah Allah berikan pada kita, ada garis-garis, ada undang-undang yang Allah telah tentukan, yang Allah sebutkan tilka hududullah fala ta'taduha. Inilah garis-garis undang-undang Allah, jangan melampaui batas. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas, dia tergolong orang yang zalim. Kita di hari kiamat akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban diri kita sendiri. Allah nggak minta yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Setiap individu punya tanggung jawab dan tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Dan kalau melihat orang menyimpang, kalau melihat yang lainnya melakukan kejahatan, itu bukan sebagai alasan untuk berkata yang lain sudah semacam ini, gak bisa saya sendiri tidak melakukan. Allah berfirman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu ngurus dirimu sendiri, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man dhalla, siapapun yang sesat, idza tadaitum, kalau kamu sendiri masih berpegang teguh dengan dalam kebijakan dan hidayah dari Allah. Sering orang berkata kan, yang lainnya juga begini, masa saya mau ini? Yang lainnya juga menipu, masa saya mau jujur? Itu bukan konsep Islam. Yang lainnya sesat, kita mau sesat. Yang lainnya bodoh, kita mau bodoh. Yang lainnya korupsi, terus kita punya alasan, saya kalau nggak korupsi percuma. Yang lainnya menipu, yang lainnya nggak jujur. Kalau yang lainnya memiliki perilaku semacam ini, kemudian kita jadikan alasan untuk kita melakukan semacam itu, maka apa bedanya antara kita dengan mereka? Sama. 2 bulan yang lalu kan kita mengkaji Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Mungkin kita masih ingat pelajaran terakhir yang diberikan Nabi Khidir ketika beliau mengajak Nabi Musa pergi ke satu kota. Satu kota, seluruh penduduk kota itu adalah orang-orang kikir. Tidak ada yang menerima mereka jadi tamu. Bahkan minta sedikit makanan pun gak ada. Istat'amau ahlaha fa'abau ayyudayyifuhum. Mereka minta sedikit, mereka perlu, tapi abau, mereka semua menolak. Bahkan sampai ada yang menyebutkan riwayat berteduh saja di dekat rumah mereka dilarang karena kikirnya penghuni desa itu. Tiba-tiba di daerah yang semuanya kikir semacam ini, Nabi Khidir melihat tembok rusak, Nabi Khidir membangunnya. Free. Musa dengan kacamata syariatnya berkata, coba kamu minta apa? Pelajarannya ialah kalau semua lingkungan bejat tidak menjadi alasan, kita juga harus bejat. Kenapa saya bangun? Biar roboh, mereka pun orang kikir. Tidak, tetap kita harus memiliki perilaku yang indah walaupun orang lain melakukan kejahatan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Setiap kita punya tanggung jawab. Pegang teguh kata Allah. Jangan sampai kamu tinggalkan walaupun orang lain menyimpang. Ini sering harus kita ungkap sering, karena banyak orang beralasan untuk menyimpang karena yang lainnya menyimpang. Tidak ada mubarir sama sekali. Kalau yang lainnya jelek, jadilah kamu yang baik. Itu syair-syair zaman dulu orang yang beralasan. Falamma ra'aytul jahla fin nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu. Itu syair orang dulu yang berkata, ketika aku melihat kebodohan merajalela di seluruh lapisan masyarakat, maka pun aku terpaksa harus juga bodoh, setidaknya pura-pura bodoh supaya nggak beda sama orang. Kalau yang lainnya bodoh, jadilah orang yang pandai. Kalau yang lainnya bejat, jadilah kita orang baik. Kalau yang lainnya tidak berperilaku baik, jadilah Anda yang berperilaku baik. Dalam perang Siffin, ketika air dikuasai oleh musuh-musuh Ali bin Abi Thalib, dan mereka setetes pun gak diberi para pengikut Ali bin Abi Thalib, dikuasai air oleh musuh. Mereka datang kepada Imam Ali, ya Imam, kita gak memiliki air. Dahaga. Air dikuasai oleh musuh. Perang Siffin. Kata Imam Ali, kalau kalian mau dapat air, basahi pedang-pedang kalian dengan darah. Artinya bangkitlah, lawan mereka. Dengan kata-kata Imam Ali ini mereka bangkit. Akhirnya mereka dengan susah payah mereka rebut kembali air. Setelah mereka kuasai air, mereka masih ingat tadi waktu mereka kuasai kita gak diberi. Sekarang kita kuasai dengan susah payah, dengan membasahi darah, pedang dengan darah. Mereka akan menguasai dengan memberi.
Tiba-tiba Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wasi Rasulullah beliau berkata, ambillah air untuk kalian secukupnya, setelah itu berikan pada mereka. Ya Amirul Mukminin, waktu mereka menguasai kita gak dikasih. Itu mereka, wa ana Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh sama. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Bahkan berkaitan dengan tanggung jawab ini, sampai Al-Quran menjelaskan bukan cuma perilakumu, sampai anggota badanmu ini pun kelak ini tak pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu asal berbicara, jangan kamu asal mengikuti, karena pendengaranmu, penglihatanmu, akal atau hatimu semua kelak akan mas'ul, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, man husiba faqad udzib. Semua kita akan dihisab, dan dihisab saja, walaupun kita punya jawaban, udah tersiksa kita. Apalagi kalau kemudian tidak memiliki jawaban. Inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini tanggung jawab pertama adalah antara kita dengan diri kita. Antara kita dengan diri kita masing-masing, setiap individu kita punya tanggung jawab. Sebagaimana apa status kita, seorang ayah, seorang guru, seorang istri, seorang anak, seorang pejabat, pegawai, buruh, majikan, setiap kita punya tanggung jawab. Kedua, tanggung jawab kita kepada keluarga, kerabat, orang-orang yang lebih dekat. Ini merupakan tanggung jawab berat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terkutuk. Tadi kan saya bacakan, saya sebutkan riwayat letteral hadisnya begini. Mal'unun man alqa kallahu 'ala nas. Terkutuk dan terkutuk orang yang membebani urusan kewajiban dia pada orang lain. Di zaman Nabi Allah Isa ada orang ahli ibadah, sangat terkenal ibadah. Ketika ditanya oleh Isa, kamu selalu beribadah semacam ini, siapa yang menafkahi dirimu dan keluargamu? Saudaraku yang menjamin semua. Kata Nabi Isa, saudaramu yang lebih ibadah daripada engkau. Tanggung jawab suami, tanggung jawab seorang ayah, punya tanggung jawab. Dan kita ini kan hidup dengan Arhamur Rahimin. Allah cuma gak pernah Allah menuntut satu pekerjaan kemudian Allah cuma main hitung-hitungan. Tidak. Setiap kita melakukan kewajiban itu, Allah membalas kita dengan balasan berlimpah-limpah. Al-Imam Al-Baqir alaihissalam pernah di siang hari, dan seluruh aim, seluruh manusia-manusia bersuci itu, mereka itu punya pekerjaan, punya kebun, punya segala macam, pergi ke kebun. Al-Imam Al-Baqir pernah di kebunnya, di siang hari musim panas keluar dari kebunnya sambil berkeringat. Ketemu salah satu tokoh ahli ibadah, beliau berkata, cucu Rasulullah, keluarga yang mulia, di siang hari sibuk mencari nafkah. Akan kunasihati kesian orang ini. Didekati Imam Baqir. Kemudian orang berkata, wahai cucu Rasulullah, kamu keluarga yang mulia, sampai kamu di siang hari panas semacam ini sibuk dan berkeringat mencari sesuatu masalah dunia. Alangkah hinanya engkau. Kata Imam Baqir, demi Allah, kalau di posisi semacam ini ajalku datang,
maka aku menghadap pada Allah dengan membawa taat mutlak kepadanya. Karena aku sekarang sedang mencari sesuatu yang halal untuk mencukupi keluargaku, dan supaya aku tidak akan merepotkan orang lain membantu mereka karena mereka kewajibanku. Kata ingin nasihati, aku ingin menasihati, ternyata aku yang mendapatkan nasihat. Imam Ali kerjanya menggali sumur, kadang-kadang menghimba mendapatkan untuk keluarganya. Ketika beliau ditegur, ya Ali, kata Imam Ali, aku senang kalau Allah lihat aku susah ingin mencari nafkah. Kenapa? Tanggung jawab. Dan setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya setiap Allah berikan. Kan Allah, ayolah ikhwah, kita ini hidup dengan Arhamur Rahimin. Yang memberi undang-undang kita Arhamur Rahimin, yang membalas kita Arhamur Rahimin. Kemudian apapun yang kita lakukan, satu contoh, kita melaksanakan kewajiban kita, artinya kita bukan tanggung jawab ini. Berarti kita telah mempersiapkan diri untuk mendapat pahala dari itu. Kemudian kita melaksanakan tanggung jawab, kita bersyukur bisa melakukan tanggung jawab. Syukur itu akan mengakibatkan kita mendapatkan pahala. Yang lebih aneh lagi, semua dari dia, kalau kita terima kasih akan ditambah. Lebih dari itu, kalau kita melaksanakan tanggung jawab kita dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, Allah mensyukuri kita. Wa kana sa'yuhum mashkura. Amal perbuatan mereka qu anfusakum wa ahlikum. Istri, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal amiru ra'in, farrajulu fi ahlihi ra'in, wal mar'atu ra'iyah. Semua disebut Rasulullah. Masing-masing kita adalah diminta bertanggung jawabannya. Kita dengan istri, keluarga, dan anak. Kita dengan orang tua. Kita dengan famili. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang-orang yang masih kerabat kalian lebih dekat, lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan. Ada wasiat Imam Ali pada putranya Imam Al-Hasan. Indah wasiat. Konsep kehidupan kita, baik di rumah tangga maupun di luar, dengan yang lain, dengan Allah, dengan sesama hamba Allah, itu konsep wasiat yang sangat indah-indah sekali. Salah satunya beliau berkata kepada putranya, wala yakunanna ahluka ashqal khalqi bik. Jangan sampai keluargamu orang yang paling menderita darimu. Kadang-kadang orang itu di kantornya sukses, semua melihat dia adalah orang yang baik, orang yang sangat bijaksana, di luar bijaksana, dengan kawan-kawannya orang yang baik. Tapi kalau di rumahnya dia seorang diktator yang cuma main perintah, bentak, segala macam. Kata Imam Ali, kalau kamu memiliki kebaikan, jangan sampai kemudian keluarga enggak memperoleh kebaikan. Yang lain jauh dapat. La yakunanna ahluka ashqal khalqi bik. Bukan berarti kita perhatikan keluarga lupa yang luar, tidak. Masing-masing ada tanggung jawabnya. Tapi al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Apalagi kalau sudah kita bicara orang tua. Ya Allah, kadang-kadang anak yang sukses itu sama yang lain sopan, sama yang lain baik, bicara diatur, ditata. Giliran sama orang tuanya memang bentak. Apalagi kalau sudah seorang anak cukup, udah mulai membantu orang tuanya, seakan-akan dia udah memberikan sesuatu yang terbaik. Padahal apapun yang kita berikan orang tua, belum mampu kita membalas mereka apapun. Tetapi itu terjadi kadang-kadang. Dengan yang lain kita baik, sopan, memperhatikan yang lain. Giliran orang yang tua. Datang dulu seorang pemuda tegak menghadap Rasulullah mau ikut jihad. Kata Rasulullah, masih punya orang tua kan?
Enggak ya Rasulullah, ayah ibuku masih ada. Terus gimana waktu kamu tinggal? Mereka nangis ya Rasulullah. Ketika aku tinggalkan nangis. Jihad dan pahala jihad begitu besar bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang cepat ke ruang kedua orang tua. Jadikan mereka tertawa sebagaimana kamu telah menjadikan mereka berdua nangis. Kemudian beliau bersabda, dudukmu dengan mereka berdua dan mereka gembira lebih afdal daripada jihad bersamaku walau setahun. Ada tanggung jawab, ada perbuatan masing-masing itu ada. Ketika kita campur adukkan masalah ini, kita dengan ini berpegang, kita ini kita tinggalkan, tidak. Inilah Islam berkata, udkhulu fis silmi kafah. Semuanya diberi. Tanggung jawab pertama antara kita dengan diri kita. Tanggung jawab kedua adalah kita dengan keluarga, dua orang tua, istri atau suami, anak, kerabat. Itu harus diperhatikan semua. Karena mereka adalah merupakan kewajiban yang harus selalu kita pegang. Ketiga, tanggung jawab kita dengan masyarakat. Dan kita hidup dengan mereka. Ikatan perjanjian atau yang telah kita sepakati bersama, innal ahda kana mas'ula, kata Allah. Perjanjian ini jangan kamu ingkari, akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu konsep surat wal asri jelas. Orang yang selamat, yang tidak rugi cuma 4, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini mungkin untuk dirinya, per individu, tetapi tidak cukup. Ada watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, hidup dengan masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu, saling punya tanggung jawab. Seperti tadi Nabi Musa melihat dua wanita lemah, gak mampu melakukan sesuatu di tengah-tengah lelaki yang kuat, spontan, tanpa beliau melihat kondisi beliau bagaimana. Karena ini adalah kewajiban dalam masyarakat, harus kita mentaskan. Spontan diberi. Dan kalau mungkin dulu pernah entah di tempat ini atau lain, ada renungan cerita Nabi Musa dalam Al-Quran surat Qasas ini, yang perlu juga kita selalu kita bawa. Kalau kita buka surat Qasas, Nabi Musa lari hampir berhari-hari melewati hutan demi hutan, kondisi sangat lemah, masuk satu kota yang dia tidak kenal. Tapi begitu melihat ada orang yang memerlukan bantuan, dia lupa dirinya. Karena ini adalah tanggung jawab, apalagi seorang wanita. Tetapi coba perhatikan, kalau kita nanti silakan membaca dalam surat Qasas itu. Begitu Nabi Musa membantu mereka dan tanpa tanya banyak-banyak, siapa kamu, dari mana, enggak. Cuma kenapa kalian gak ambil air? Kami adalah gak mampu mengambil air sebelum orang-orang lagi yang kuat-kuat ini pergi, dan kami ini keluar karena terpaksa. Kami wanita gak layak keluar membawa kembang, kambing semua ini cuma karena terpaksa. Wa abuna syaikhun kabir, mendengar terpaksa. Abuna syaikhun kabir, orang tua kami sudah tua, kemudian kami gak mampu. Ibu Nabi Musa gak kuat melihat kondisi ini. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Habis pergi, gak banyak bicara sama yang dibantu, kembali berteduh di bawah pohon, doa pada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya pun penuh dengan adab. Dia berkata, ya Allah aku minta ini enggak. Ya Allah, kalau engkau ingin menurunkan sesuatu kebaikan padaku, aku sangat membutuhkan ya Allah. Artinya kebaikan itu terserah kamu nanti apa. Imam Ali ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, demi Allah, saat itu Musa tidak minta apa-apa kepada Allah kecuali apa? Makanan yang ada. Karena Musa berhari-hari cuma makan daunan saja. Tetapi anehnya, orang yang punya rasa tanggung jawab dan melakukan sesuatu, setelah Musa memperoleh itu, membantu itu, apa yang terjadi? Anak dua perempuan ini kan pulangnya cepat hari ini. Biasanya kalau pulang lambat. Begitu cepat, ayahnya juga tanya, kenapa kalian cepat pulang hari ini?
Mereka cerita, ada seorang uak membantu kita mengambilkan air. Pelajarannya di sini, sering orang itu senang mendapat kebaikan. Senang. Orang memberi dia, membantu dia senang. Tapi jarang tergugah ingin membalas kebaikan orang. Tapi abah dua anak perempuan ini begitu mendengarkan ada orang membantu anaknya, cepat-cepat panggil dia. Pelajaran. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Datang anak perempuan ini, ayahku memanggil engkau untuk membalas kebaikan yang telah kamu lakukan untuk kita. Sekarang sebelum saya pindah dari cerita ini agak menyimpang sebenarnya, cuman ingin saya sebutkan bahwa setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya, setiap Allah membantu semua urusannya. Nabi Musa membantu tanpa tanya, tanpa semua, cuma mengambilkan air dan selesai. Sekarang Nabi Musa dipanggil, apa yang didapat? Musa dapat makanan, Musa dapat tempat tinggal, Musa dapat istri, Musa dapat semuanya, cuma karena membantu orang tadi itu. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Inni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku, kata Allah, tidak pernah mensia-siakan amal kalian, perbuatan kalian, siapapun kalian, lelaki atau wanita. Setiap orang beramal artinya sedang melaksanakan tanggung jawabnya, pasti Allah akan berikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah mensia-siakan orang yang melakukan kebaikan. Ada tanggung jawab kita kepada masyarakat. Karena itu kata Rasulullah, siapa yang bermalam hidup kenyang, tetangganya lapar, maka dia bukan dari umatku. Dia belum beriman padaku. Ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i. Belum beriman kepadaku orang yang hidup malamnya dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya lapar, dia acuh, gak tahu. Setahun 4 kali umroh, warganya ada yang gak makan, dia gak peduli. Dia melakukan hal dengan yang lain, tapi orang-orang di sekelilingnya yang sakit gak bisa berobat, yang putus sekolah gak bisa meneruskan. Padahal setiap dia melakukan sesuatu itu, Allah Maha Mulia. Ketika kita dalam kondisi apapun, kemudian kita melakukan tanggung jawab kita, Allah yang akan balas. Pernahkah kita ragu kalau Allah akan membalas? Pernah ada ungkapan indah dari Imam Ja'far Shadiq berkaitan dengan orang yang berinfak. Beliau pernah mengatakan begini, idza kana al-khalafu minallah fal-bukhlu limadha? Kalau yang mengganti itu Allah, kenapa masih kikir kamu? Suudon sama Allah, gak percaya. Itu lihat Nabi Musa, contoh. Begitu dia peduli melaksanakan tanggung jawabnya, melihat orang di sekelilingnya memerlukan, Allah berikan semuanya. Walaupun riwayat menyebutkan ketika Musa kemudian dipanggil dan datang, ternyata itu adalah mertua beliau, itu adalah seorang Nabi Syuaib. Nabi Musa ketika menceritakan, saya nih begini kejar Firaun ini dan semua. Musa pun lari meninggalkan kota Mesir itu karena punya tanggung jawab membela orang teraniaya. Kan beliau mukul seseorang yang dianiaya, ternyata yang dipukul mati karena orang ini teraniaya. Karena dia mati, seluruh Firaun dan semuanya mengejar dan dia lari. Ketika dia lari, mendapatkan segalanya. Imam Ali pernah menyebutkan, kun lima la tarju arja mimma tarju. Aneh ungkapan ini. Jadikanlah kamu dengan sesuatu yang tidak kamu harapkan, lebih kamu harapkan dari sesuatu yang kamu harapkan. Kun lima la tarju arja mimma tarju.
Jadikan sesuatu yang tidak terlalu kamu harapkan, lebih kamu harapkan daripada sesuatu yang sudah kamu harapkan. Terus Imam Ali bawa contoh begini, tanggung jawab lagi. Sesungguhnya Musa putra Imran dalam perjalanannya ingin mencari api untuk keluarganya supaya gak kedinginan istrinya. Musa pergi ingin mencari api, ternyata yang dicari api, yang diharapkan api, tapi Musa bukan mendapat api, tapi Musa mendapat khitab dari Allah, mendapat menjadi nabi. Yang dicari api kembali menjadi nabi. Sering kan dalam hidup kita yang sudah kita tata rapi, ternyata gagal semuanya. Yang gak kita bayangkan jadi. Allah selalu ingin memberikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Min haitsu la yahtasib. Ada tanggung jawab antara kita, tanggung jawab kita dengan masyarakat. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Dan memang kita merupakan dalam Al-Quran adalah termasuk orang yang dalam Al-Quran kita termasuk orang yang harus peduli dengan masyarakat. Itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di tengah-tengah para sahabatnya, beliau ketika keluar kota, beliau ketika apapun yang beliau perhatikan selalu adalah orang sekelilingnya. Rasulullah itu kalau duduk dengan sahabatnya pasti melihat satu persatu. Kemudian kalau ada yang biasanya duduk gak ikut duduk, kemana fulan? Rasul ini dengan semua kesibukannya, dengan semua kewajiban demi kewajiban yang Allah berikan padanya, tapi satu persatu punya waktu. Di mana fulan tidak ada? Kalau ada berkata, fulan sakit ya Rasulullah. Sakit. Kenapa kalian nggak beritahu saya? Ayo kita pergi, kita jenguk. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan semua kesibukan beliau. Karena ini merupakan ibadah. Tidak bisa orang berkata, saya sendiri masih dalam kondisi semacam ini, kenapa saya sibuk orang lain? Nabi Musa dengan semua kondisinya, justru karena dengan semua kondisi yang berat baginya, tapi dia meluangkan waktu untuk menyelesaikan urusan orang lain, Allah selesaikan semua urusan dia. Bahkan lebih. Kita ini kan transaksi dengan Arhamur Rahimin. Gak perlu kita dikte Allah. Allah mengetahui apa yang sedang ada pada kita. Saya ingin bacakan beberapa riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau berbicara mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab kita pada diri kita, pada keluarga, meliputi orang tua, istri atau suami, anak, kemudian pada kerabat, pada saudara-saudara, pada kerabat, pada kawan, orang yang dekat pada kita, pada masyarakat, dan ada tanggung jawab kita. Dan pernah kita bicarakan beberapa tahun yang lalu mungkin atau setahun yang lalu, tanggung jawab kita terhadap agama Allah, pada Islam. Tanggung jawab kita harus kita jaga Islam, kita sebarkan Islam, kita tampilkan yang indah Islam. Setiap kita punya kewajiban untuk meniru pada kebaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Rasulullah, kata Allah. Inilah jalan yang aku meniru. Siapa? Aku dan semua pengikutku. Setiap pengikut Rasulullah punya kewajiban untuk meniru kepada kebaikan. Gak boleh kita merang. Yang penting saya selamat. Kalau semua orang semacam itu, yang penting saya selamat, belum tentu dia mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan dia kalau dia ingin menyelamatkan orang lain. Tambah banyak kita ingin mementaskan orang lain, tambah banyak Allah mementaskan semua problem kita. Tinggal kita percaya pada Allah atau tidak. Ada beberapa ungkapan yang kita di hari-hari kelahiran beliau. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, "Usikum bi taqwallah fima antum anhu mas'ulun wa ilaihi tasirun fa inna Allah yaqul kullu nafsin bima kasabat rahina."
Aku wasiatkan pada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah. Dalam takwa masalah apa? Dalam semua kondisi yang kalian kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dan kalian akan kembali kepadanya, karena Allah berfirman, setiap jiwa tergadai tergantung amal perbuatannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ungkapan kedua, Imam Ali pernah mengatakan, alaysaitin nufus an mithqali habbatin min khardalin mas'ula. Bukankah setiap jiwa dari biji yang paling kecil, sekecil biji apapun dari perbuatannya, kalau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita ini sudah punya chip, ayo ikhwah. Dunia baru bicara chip, baru-baru saja Quran sudah bicara chip. Setiap kita ada chip. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia dikasih chip oleh Allah, dan chip ini merekam semua gerak-gerik dia. Apapun, yang paling kecil, yang paling besar, semua direkam oleh chip ini. Nanti chip ini di hari kiamat di-print oleh Allah menjadi catatan. Kemudian catatan itu dihamparkan di hadapan kita. Kemudian Allah berfirman, iqra kitab, baca sendiri amal perbuatanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini chip. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang berbuat sekecil zarah apapun lebih kecil akan lihat, kalau baik-baik, kalau jelek-jelek. Sehingga kita nggak bisa lari. Itu sifat kita, catatan kita kelak di hari kiamat itu seperti yang Allah gambarkan dalam surat Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ini model buku apa catatan ini? Yang paling kecil sampai yang paling besar, semua tercatat rapi, hadir di hadapan kita. Kita punya tanggung jawab. Kata Imam Ali, bukankah setiap jiwa kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban dari sekecil apapun perbuatan yang ia lakukan. Dan Imam Ali ingin membawa kita berkaitan tanggung jawab yang lebih dahsyat. Bukan hanya urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan diri kita, bukan urusan kita dengan keluarga, bukan hanya urusan kita dengan masyarakat, tetapi Imam Ali memberikan yang lebih jauh, bahwa kita punya tanggung jawab dengan apa? Dengan negeri yang kita hidup, bahkan dengan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Nanti binatang yang kita bunuh tanpa ada sesuatu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa ilal wuhusu husirat. Itu burung yang kita buat cuma enak-enakan kita bunuh, nanti di hari kiamat dia akan teriak, ya Allah, dia membunuh aku tanpa ada sesuatu. Sampai pada hal itu Imam Ali mengatakan, ittaqullah fi ibadihi wa biladihi fa innakum mas'uluna hatta amil biqa'i wal bahaim. Hati-hatilah, taatlah pada Allah di hadapan hamba-hambanya dan negeri-negerinya, karena kalian semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari semua jengkal tanah dan mengenai binatang-binatang yang ada pada kalian. Karena memang Islam gak pernah mengizinkan kita melakukan sesuatu acak tanpa ada tujuannya. Setiap melakukan sesuatu ada tujuan. Burung kamu mau makan, silakan sembelih. Tapi kalau tanpa tujuan, kemudian kamu senang membunuh atau menyiksa, kelak ada penciptanya walaupun binatang ini, dan kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Dan berapa kali Rasulullah didatangi oleh binatang yang mengeluh bahwa dia dipisahkan dengan pada anak-anaknya. Kemudian Rasulullah yang menjamin berkali-kali, baik itu unta maupun biawak pernah datang pada beliau yang minta pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga Imam Ali mengatakan hatta al-biqa wal bahaim, sampai daratan, negeri, tanah, semua ini dan binatang, kelak kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga kita tidak pernah bisa lepas, karena semua itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ayyuhal ikhwah, orang yang melaksanakan tanggung jawabnya, orang yang paling rileks dalam kehidupannya sebenarnya. Setiap orang ini benar-benar meletakkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, dia lebih rileks dalam kehidupannya, karena dia akan tentram, dia akan melakukan. Orang yang meninggalkan sesuatu, dia akan tersiksa oleh dirinya sendiri, karena sebenarnya fitrah manusia itu sesuai dengan agama yang dibawa oleh Allah. Setiap kita bertentangan dengan agama, setiap kita bertentangan dengan naluri dan fitrah kita, dan setiap kita bertentangan dengan naluri dan fitrah kita, pasti kita beban dan tersiksa. Walaupun kita ingin tampil seperti tidak sesuatu, tetapi pasti. Karena itu Allah berfirman, dan sebelum saya akhiri, Allah berfirman berkaitan orang yang berpaling dari agama, berpaling dari Allah. Bahwa orang yang berpaling dari Allah ini, mungkin di rumahnya berderet mobil-mobil mewah, mungkin di AC-nya, di tempat bank, di rekeningnya bertriliun harta, tapi menurut Al-Quran, menurut Allah yang menciptakan kita, dan Allah paling tahu kita, dia tersiksa, hidupnya tersiksa. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Orang yang berpaling dariku, dari ketentuanku, dari zikir kepadaku, dari manhaj dan dari risalah dan dari hukum-hukum yang telah ketentukan, dia akan hidup ma'isyatan dalam kehidupan di dunianya. Dzanka itu sempit, baik. Ya, dia menutupi kesempitannya dengan tertawa, dengan menipu dirinya. Tapi Allah mengatakan ma'isyatan dzanka, hidup dalam kesempitan. Jangan heran, sering kita membaca. Kalau kita nggak membaca, kita nggak mendengar pun, kita sudah percaya dengan ayat ini karena firman Allah. Tetapi subhanallah, kita dinampakkan, ditunjukkan oleh Allah. Berapa banyak di barat orang-orang yang sukses, sudah punya semuanya, tapi justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak mendapatkan kemenangan. Katanya yang membuat jembatan Turki yang terbaik menghubungkan dengan Eropa itu, di hari peresmiannya, orang yang paling terkenal terus bunuh diri, dia loncat bunuh diri. Ketika diambil dibawa di hotelnya, ditemukan satu tulisan di kamarnya, aku telah merasakan seluruh kenikmatan kehidupan ini, tapi aku tidak pernah bahagia dalam kehidupan. Kalau kita nggak dengar ini pun, kita sudah percaya, karena Allah yang berfirman ma'isyatan dzanka. Allah nggak bicara masalah akhirat ini, masalah dunia. Ma'isyatan dzanka, kehidupan yang sempit terus. Nanti di hari kiamat, kata Allah, aku bangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia akan teriak, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulunya aku di dunia melihat. Katanya Allah, begitulah datang ketentuan-ketentuanku, ayat-ayatku, perintah-perintahku, dan kamu tinggalkan, dan hari ini kamu tetap akan ditinggalkan. Ayolah ikhwah, kajian kita malam ini adalah, ayo kita melihat tanggung jawab kita masing-masing, dan ayo kita pegang teguh tanggung jawab dan konsekuen yang melakukan tanggung jawab. Kalau kita sibuk melaksanakan tanggung jawab kita, tidak akan laku fitnah, tidak akan laku mencari kesalahan orang lain, tidak akan laku kita lagi mengoreksi orang-orang. Kita sibuk mengoreksi diri sendiri, kita sibuk melaksanakan tanggung jawab kita. Orang yang selalu mengumbar, mengarang fitnah segala macam ini, orang yang tidak pernah melihat dirinya. Orang kalau melihat dirinya, dia nggak punya waktu. Apa yang dia banggakan? Akhir hayat kita belum tahu. Semua kita belum tahu apa akhir hayat kita. Masihkah kita nanti akhir hayat kita dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak ada yang menjamin. Orang kalau sadar dengan tanggung jawabnya,
dia akan pergi sibuk melaksanakan tanggung jawabnya, karena kita kelak akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban kita sendiri. Bukankah kemarin Allah kita pernah kaji bagaimana cara menjawab ejekan, bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang tidak mengikuti, yang berseberangan dengan kita. Bukankah Rasul mengatakan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan kalian. Lakum a'malukum liya amali wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang tahu tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang kelak bisa mampu menghadap mahkamah Allah, menjawab semua yang telah ditentukan oleh Allah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.